karena kita akan mewawancarai seorang artis terkenal dan juga merupakan anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu merupakan Mas Tommy Kurniawan. Nah, beliau ini merupakan seorang artis dan juga sekarang menjabat sebagai Komisi 6 di DPR RI. Nah, pasti sangat menarik lah ya perjalanan karir beliau. Mari tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kopi Milenial bersama saya Raisya Fitri. Nah, channel Kopi Milenial ini fokus pada isu-isu kepemudaan yang inspiratif untuk memberikan wawasan kepada generasi muda dan termotivasi dalam berbagai bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Mas Tommy Kurniawan. Iya. Selamat siang. Iya. Iya, nah Mas Tommy Kurniawan ini merupakan seorang artis terkenal dan juga merupakan politisi muda yang berkarir sekarang menjadi anggota DPR RI ya Mas? Iya, betul. Oke, sebelum kita membahas tentang karir Mas Tommy nih, kita mau membahas tentang hal-hal unik semasa Mas Tommy sekolah. Ada nggak sih hal unik yang atau berkaitan nggak dengan karir Mas Tommy sekarang ini? Saya nggak ada yang spesial dari kecil, nggak ada yang unik dari saya. Saya cuma waktu sekolah itu betul-betul freak banget sama yang namanya olahraga. Dulu tuh saya aktif banget di basket dulu. Oh iya. Dan sampai detik ini saya masih penyuka olahraga gitu. Dan nggak ada hubungannya sama karir saya yang sekarang. Oh, gitu. seperti itu. Tapi kalau waktu sekolah itu saya pingin banget jadi entrepreneur memang gitu. Oh iya, jadi hal-hal unik yang di sekolah itu nggak ada kaitannya dengan yang profesi sekarang? Nggak gitu ada, ya? nggak ada. Nah, kan Mas Tommy ini merupakan artis terkenal nih. Gimana sih kok bisa terjun di dunia entertainment gitu? Ya, jadi waktu saya sekolah dulu kira-kira mau kelas 3 lah ya, kelas 3 SMA tuh. Saya kan dulu suka ngeband juga sama teman-teman sekolah. Pas lagi mau ke studio, tiba-tiba ada orang yang nyamperin saya. Oh iya. Nawarin saya gitu untuk masuk ke dunia entertain. Waktu itu kalau nggak salah ada kompetisi di Bandung model gitulah gitu. Saya nolak awalnya, terus saya tetap main band. Sampai akhirnya dia ngerayu teman saya lah, ngobrol sama teman saya coba ngerayu saya. Akhirnya ya udah deh, saya bilang izin dulu sama orang tua saya. Ya udah, izin mau ke rumah, izin sama orang tua segala macem. Akhirnya pergi saya ke Bandung. Dalam kompetisi itu saya cuma jadi finalis tahun 2000 itu. Tahun 2000. Kayak gitu. Oh ya. Profesi Mas Tommy sekarang ini kan menjadi anggota DPR nih. Gimana bisa terjun menjadi politisi muda gitu? Ya, awalnya di tahun 2014 itu saya bergabung bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga nyalek juga di 2014, alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal, tapi saya tetap berada di politik. Iya. Saya pikir waktu itu saya kan memang populer pada saat itu. Cuma mungkin ada beberapa hal yang saya belum mengerti lah ya. Karena dunia politik ini sangat dinamis ya gitu. Jadi saya tetap berada di PKB, saya belajar, saya menjadi kader. Bahkan saya aktif di organisasi Banomnya, di Garda Bangsa. Nah, saya sempat diutus ke luar negeri juga untuk forum politik, terus juga berbagai macam kegiatan lah. Nah, sampai akhirnya saya 2019 nyalon lagi, alhamdulillah terpilih. Jadi itu berangkat dari kita berpikir saat ini bahwa menurut anak muda politik ini gelap gitu loh. Politik ini sangat buruk, padahal sebetulnya itu hanya persepsi yang diciptakan gitu. Sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya enggak gitu. Itu semua kan pilihan, tergantung kita. Kalau kita memilih untuk berkarya, memilih untuk menciptakan legacy untuk masa depan melalui regulasi, ya itu sangat bisa gitu. Daripada kita hanya nyinyir, hanya ngomong-ngomong negatif tapi kita nggak melakukan sesuatu. Nah, itu malah tambah parah nanti gitu loh. Oh, jadi sudah sangat panjang ya pengalaman Mas Tommy ini buat bisa menjadi anggota DPR gitu ya. Lumayan karena memang segala sesuatunya kita perlu lakukan dengan baik. Kita perlu mengerti betul
apa yang kita mau masuk ke dalam gitu. Contohnya seperti di DPR ini. Iya. Sebenarnya apa sih yang menjadi awal mula bisa tertarik masuk ke dunia politik di Indonesia? Mungkin awalnya hanya sebatas karena berteman, terus kemudian nyalek gitu ya. Belum ada interest yang besar gitu. Tapi ketika saya mencoba untuk bermasyarakat, kita lihat persoalan-persoalan, terus banyak yang menurut saya butuh pemikiran anak-anak muda lah saat ini. Karena kan sekarang Indonesia mulai memasuki usia yang produktif, yang dimana nanti anak muda itu akan menjadi pioneer di masa yang akan datang gitu loh, untuk segala macam hal, segala macam bidang gitu. Jadi kalau saya tidak memulainya, kapan lagi gitu. Akhirnya ya udah saya memulai gitu. Ya berarti untuk memulai perubahan ya. Iya, karena gini loh, kalau terus-terusan anak muda apatis sama politik, menganggap politik itu gelap dan lain sebagainya, nanti akan diisi orang-orang yang itu aja, terus tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang progresif, yang dimana pada saat ini zamannya adalah zamannya anak muda gitu loh. Selanjutnya nih, Mas Tommy, pencapaian sebagai legislator muda atau harapannya dan upayanya itu seperti apa nih? Pencapaian saat ini karena kita baru kerja 4 bulan ya di komisi, kami baru saja melahirkan RUU Perjanjian IASEPA Indonesia sama Australia, karena memang kerja DPR itu adalah kerja kolektif. Tidak ada pencapaian pribadi kecuali kita memiliki ide, kemudian kita serahkan kepada fraksi, nanti di fraksi ada kajiannya lagi, kemudian tahapannya sangat panjang lah untuk bisa mencapai satu RUU dan disahkan itu gitu. Jadi lebih banyak kami melihat masalah-masalah yang udah di komisi saya, komisi 6, berkaitan dengan ekonomi, investasi, perdagangan dan perindustrian ya. Nah saat ini kita memiliki peluang yang cukup bagus di bidang perdagangan antara Indonesia dengan Australia. Tapi di situ juga kita ingatkan bahwa Indonesia belum terlalu siap sebenarnya, tapi kalau kita tidak dorong nanti tidak akan pernah siap. Ya kan? Nah, jadi memang PR-nya cukup banyak gitu. Seperti itu ya. Dan harapan saya mudah-mudahan lembaga DPR ini terus menciptakan regulasi-regulasi yang menguntungkan untuk masyarakat. Dan tentunya bisa dirasakan manfaatnya. Contoh misalkan seperti undang-undang dana desa, ya kan, salah satu inisiasinya dan inisiatornya adalah PKB. Kemudian juga undang-undang pesantren yang terus kami perjuangkan untuk direalisasikan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut gitu. Jadi memang ketika kita membayangkan menciptakan satu regulasi yang berkaitan dengan seluruh masyarakat Indonesia itu sungguh nggak mudah. Sangat sulit gitu. Karena untuk bisa mencapai satu kesepakatan dari masyarakat 230 juta itu kan sangat banyak gitu. Kita dalam forum aja yang 15 itu kan juga menyatukan 15 orang menyatukan juga susah. Bagaimana ini yang jutaan? Nah, itu makanya tidak mudah, butuh kajian yang sangat mendalam. Nah, tugas-tugas kami adalah menerima masukan-masukan dari masyarakat yang akan kita tampilkan di RUU tersebut gitu. Jadi yang terpenting untuk masyarakat lah ya. Ya pasti, karena memang segala kegiatan masyarakat rata-rata itu bernafaskan regulasi-regulasi yang kita ciptakan, gitu. Iya nih, Mas Tommy, kan sekarang Mas Tommy menjadi anggota Komisi 6 di DPR RI. Iya. Nah, menurut Mas Tommy lebih nyaman menjadi anggota DPR atau pas kemarin menjadi aktif? Menurut saya dua-duanya punya keunggulan ya. Sama-sama nyaman. Dunianya sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi kalau yang ini saya serunya itu senangnya ya. Saya benar-benar mendapat ilmu yang begitu luas. Kita benar-benar mengetahui segala permasalahan apapun dari segala sisi. Nah, itu menurut saya menarik. Kenapa? Karena dari situ bisa kita timbulkan sebuah pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kan nggak tahu, apa mungkin karena saya baru gitu, jadi masih bersemangat untuk menerima segala macam informasi dan ilmu-ilmu tersebut. Jadi membuat saya menjadi lebih orang yang saat ini berpandangan yang lebih luas lagi,
terus juga berpengaruh terhadap cara saya mengambil keputusan, cara saya berpikir dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Membuka semuanya lah ya. Iya, karena komisi saya ini komisi perut bangsa gitu. Jadi komisi yang apa ya, yang benar-benar cukup menentukan perut bangsa lah, kurang lebih gitu. Sangat penting lah ya. Sangat penting. Nah selanjutnya nih, Mas Tommy kan dalam berkarir sudah banyak sekali pengalaman, mulai dari kesuksesannya menjadi artis dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Ada nggak sih tips untuk menjadi sukses nih untuk teman-teman milenial di rumah? Oh gitu ya. Seperti apa? Tipsnya apa ya? Yang pertama buat teman-teman harus berani bermimpi. Terus juga selalu berpikiran positif, berpikiran baik, hindari betul yang namanya berpikiran negatif. Terus musuh terbesar kita adalah ragu-ragu. Buang segala keraguan kita. Terus kemudian selalu berusaha untuk istiqomah, dalam arti ulet, pantang menyerah. Dan yang paling terakhir adalah lakukan perubahan ke arah yang lebih baik walaupun itu kecil. Ya, ini adalah prinsip yang saya pegang. Jadi saya orang yang selalu berpikir positif. Saya yakin bahwa saya akan sukses. Nah, ketika kita terus mendoktrin diri kita seperti itu, langkah kita lama-lama akan menuju ke situ. Tapi kalau misalkan kita terus berpikiran mendoktrin diri kita bahwa tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada peluang dan lain sebagainya, lama-lama langkah kita ke sana. Jadi menurut buku-buku juga yang saya baca segala macam, itu sangat berpengaruh terhadap jalan hidup kita. Ya, jadi kita harus mempunyai mimpi yang besar dan harus berusaha terus meyakinkan diri kita sendiri gitu ya. Iya, karena memang yang tadi itu adalah sebagai sebuah penghalang bagi diri kita gitu. Mimpi itu kan gratis. Kita mimpi aja sebesar-besarnya, gak bayar kok gitu. Terus kemudian memang yang paling terbesar yang saya lihat dari teman-teman milenial sini adalah sering ragu-ragu. Iya, betul. Sering ragu-ragu, bingung. Nah, itu harus kita hapus. Dari skala 0 sampai 100% harus 0%. Kenapa? Maju melangkah, tinggal positifkan diri apa yang diinginkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus terus melangkah, memotivasi diri kita sendiri dan terus bermimpi menurut Mas Tommy ini. Jadi harus terus semangat ya Mas Tommy. Betul. Salah satu yang membuat kita menjadi hidup adalah harapan. Kalau kita sudah tidak punya harapan, berarti kita nggak bisa punya masa depan. Iya, betul. Jadi teman-teman, sangat menarik sekali topik kita hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Perjalananku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan terus mencari sosok-sosok inspiratif lainnya sebagai bekal ilmu dan motivasiku di masa mendatang. Ikuti terus perjalananku dan jangan lupa like dan subscribe.